jadi. Napas sana batu nah. Kakak Mike. Tribuners, baru sama Kak Kebur. Ih, tadi malam tuh kabar kita Iya, Tribuners. Tribuners. Tadi malam kebetulan lagi sakit perut jadi. Oh, kenapa kita tidak punya 3 lembar daun apa jambu? Hah? Tambah satu Apa itu? Resepnya Tita ini. bukan satu piring garam? Iya. Sudah itu makan nasi kuning. Kan rahasianya orang dulu kalau lagi sakit perut biasanya Oh iya. ambil Buat 3 tradisional lembar dia. tuh, Betul. tambah 1 biji garam, dikunyah-kunyah begitu. Saya baru dapat ini resep Tribuners nanti. akan saya Ih, upload. lama nama Tribuners. Iya, Tribuners. Jadi apa itu laporan ekonomi ta Nah, hari ini tadi itu kita ada bincang virtual Tribun Business Forum. Itu membahas insentif atau relaksasi dari pemerintah terkait DP 0%. DP 0%. Iya. Ini DP 0% ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk membangkitkan industri properti. Jadi nanti ini itu calon user atau masyarakat yang berminat untuk membeli rumah itu kian dipermudah dengan uang muka 0%, artinya kan itu nanti ditanggung oleh pemerintah dan diamanatkan. Hal ini mendapatkan respon positif dari para pengembang. Tahu. Nah, seperti diutarakan oleh Ketua DPD RI Sulsel, Bapak M. Sadik. Nah, dengan adanya relaksasi DP 0% ini dia optimistis. Industri properti di Sulsel ini akan bangkit. Akan bangkit sepanjang 2021. Apalagi kan sekarang pemerintah sudah semakin gencar-gencarnya memprogramkan pemulihan ekonomi nasional toh. Ya tahu. Tapi dia Pak Sadik bilang semua ini akan tergantung pada perbankan karena kan ini regulasi ini kan memang dikeluarkan pemerintah tapi perbankan sebagai pemberi kredit. Tentu masing-masing perbankan itu akan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri untuk menanggapi dari regulasi ini, begitu dia bilang Pak Sadik. Iya tahu Pak. Tapi diharapkan ya semoga saja ya adanya regulasi ini membuat ya orang yang dulu sudah sangat ingin membeli rumah tapi karena ada pandemi jadi tertunda ya tahun ini bisa terrealisasi. Dede bagus tadi. Iya, terima kasih. Itu selengkapnya kita bisa baca besok gimana sedalaman 13 Halaman properti besok edisi Jumat 5 Maret 2021. Tribuners. Apalagi di Tribuners. Itu masih buka kayak gini. Nah ini Telkomsel. Nah Telkomsel ini akan memberikan tambahan kuota 30 GB bagi pelanggan yang masih menggunakan kartu 2G atau 3G agar mau bermigrasi ke kartu 4G. Jadi bagi pelanggan yang masih mempunyai kartu 2G atau 3G segera itu bermigrasi ke kartu 4G karena akan diberikan tambahan kuota hingga 30 GB Tribuners. Kuota internet 30 GB oleh Telkomsel. Nah, ini dilakukan kan Telkomsel ini turut berkomitmen mendukung era digitalisasi. Iya tahu Pak. Yang saat ini sudah semakin berkembang Tribuners stop. Jadi apa-apa sekarang ini sudah digital. Ini salah satu langkah Telkomsel untuk mendukung hal itu. Tahu. Tribuners. Jadi bagi Tribuners yang mungkin masih punya kartu 2G atau 3G segera mikir ganti. Iya. Datangnya langsung apa itu Grapari Telkomsel ya. Tapi bukan ini sekarang ini kah? Iya bukan. Cuma kesana deh. Buka gini sampai 24 jam toh. Mantap. Bercanda aja. Apa? Bercanda sering kakak Mi. Iya. Jadi itu nanti informasi lebih lanjut bisa nanti Tribuners dapatkan di masing-masing rapat. Terima kasih Tribuners. Oke deh kakak Mike. Kita ke kakak polisi dulu deh. Batu-batu kita ada kakak polisi. Iya. Apa deh? Dah. Pak PJ wali kota atau Pak wali kota? Iya, Pak PJ. Kenapa lagi Pak PJ? Pak PJ ini diancam lagi sama Pak Dani padahal. Kenapa? Katanya itu program
terang matahari itu tidak efektif di kemarin. Jalan? Yang program itu terang matahari, Iya. yang pembatasan jam malam, Oh. yang warkop itu Iya betul. tidak efektif. Jadi Padani munculkan lagi program baru namanya Makassar Free. Nah, ini program ini koordinatornya itu mantan camat. Nah, dia jadi program Makassar Free ini strukturnya ada di kecamatan. Iya. Ada koordinatornya, nah, terus sekretarisnya itu camat. Nah, jadi dia nanti libatkan ini RT sama influencer. Oh. Caranya itu program kerjanya dia ini itu apa? Tracing. Tracing. Iya, dia mau ginos itu pakai alat ginos. Oh. Begitu dia cara mendeteksi kalau semisal warga Cendrawasih atau Jalan Bajidaka itu Tercovid. iya, dia terpapar COVID. Dia cuma membagikan itu, nanti hasilnya diserahkan ke RT RW setempat. Terus berita lainnya Tribuners, tadi SMTI mengadakan vaksinasi. Itu berlangsung di Manpipo. Iya. Pak, salah satu tamu istimewanya itu yakni PLT Gubernur Sulsel, Panji Sudirman Sulaiman. Iya. Dia di kesempatan itu Pak PLT Gubernur dia sampaikan apresiasi karena PSMT ini mau memberikan fasilitas kepada masyarakat yang mau vaksin. Tahu deh. Iya, luar biasa daripada Bagus lah. bayar lagi. Iya, Tapi bodoh. enggak ada juga ini yang bisa dibayar kecuali swab yang dibayar. Tapi kalau vaksin kayaknya harus bekerja sama dengan dinas kesehatan. Oh, begitu. Iya, dinas kesehatan. Tapi kalau mau jadi sembuh dari COVID, ini bagi saja bagus saya. Itu intinya. Iya tahu. Oh gimana tuh? Ya. Kita cari ke kakak Farisal. Kakak Farisal. Kenapa Ki? Iya, ini cari ke posisi bagus. Mah gitu. Deh, ribut nah, deh. Oh, wah. Di Tribunal besok untuk halaman Sulbar. Iya. Kita ada beberapa berita. Berita utama kita itu satu dari Pinrang. Ini ada kasus di sana. Iya. Cukup besar sih ini kasus. Cuma ini baru muncul ini. Masih sementara di dalam ada bank mini sekolah. Ini bank dalam sekolah lah. Salah satu SMK di Kabupaten Pinrang. Ini dia tidak bisa kembalikan uang dan nasabahnya. Totalnya itu 2 miliar, sekitar 2 miliar. Banyak nih itu. Ini banyak sekali. Banyak sekali ini 2 miliar Tribunal. Deh. Jadi bank mini sekolah ini dia dibentuk sebenarnya tahun 2000-an dibentuk. Dan tujuan awalnya itu untuk usaha di produksi sekolah, simpan pinjam ya kayak bank lah. Bantau deh. Di skala itu sekolah. Jadi yang bisa simpan pinjam di situ itu guru-guru, murid dan kerabatnya orang tuanya. Nah ini sudah mulai bermasalah karena menurut pihak sekolah ada beberapa nasabah yang meminjam dan dia macet begitu. Dia dalam kembaliannya Nggak bisa dikembalikan. menunggak ya, yang kemudian berdampak pada nasabah
pihak bank mini sekolah ini juga tidak dapat mengembalikan uang simpanannya yang tabungannya orang. Bisa tidak putar ceritanya uangnya dan totalnya 2 miliar. Nah, sekarang ini pihak sekolah sama bank mini sekolah ini sudah dipanggil sama Polres Tangerang untuk diminta keterangan dulu. Nasabahnya ini sudah mulai melapor karena ambil kodok uangnya, nah tidak bisa. Jadi 2 miliar. Baru yang menjadi masalah juga karena ternyata menurut pengakuan pengelolanya ini mereka tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oh, sesuatu gitu. Tidak ada pengawasan dari sana. Jadi ya usaha kecil-kecilan tapi 2 miliar loh uang Deh. kelola. Miliaran. Ya. Ini kita tunggu saja perkembangannya karena tadi baru polisi panggil ini. Tadi Kamis, bukan tadi dipanggil. Tadi masuk surat laporannya dari nasabahnya. Besok dipanggil ini untuk diminta keterangan. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana sebenarnya kasus ini. Kemudian berita lain dari Luwu Utara, Ibu Indah, di sana kan akan dibangun balai besar sungai Pompengan Jendek Bera akan membangun 3 tanggul di sungai, di 3 sungai besar di sana, Sungai Masamba, Sungai Rada dan Sungai Rongko. Ini kan Sungai Masamba dan Sungai Rada yang menjadi penyebab banjir bandang Masamba tahun betul. akan dibangun tanggul untuk mengantisipasi kalau terjadi lagi banjir seperti itu. Jadi kemudian di halaman yang satunya di halaman sementara kerja dari Pasangkayu Sulawesi Barat itu kita juga untuk orang tua ini yang punya anak gadis waspada karena ternyata ada modus human trafficking, perdagangan manusia di sana ditemukan di Pasangkayu. Anak di bawah umur ini diambil untuk dijanji dipekerjakan dan diberi gaji dan tempat yang layak. Nah, dia minta langsung ke orang tuanya setuju. Ya bawalah karena untuk memperbaiki nasib kan. Ternyata ini mereka dibawa ke kafe remang-remang. Oh dede kodong. Jadi anak di bawah umur ini 2 orang dipekerjakan sebagai pelayan di kafe remang-remang ini, melayani pengunjung yang datang, membawakan miras termasuk prostitusi. Jadi itu bahayanya. Jadi ini ketahuan setelah mungkin anak ini melapor ke orang tuanya dan orang tuanya meminta anaknya dikembalikan. Tapi yang punya KP ini sudah ditetapkan sebagai tersangka juga ibu-ibu 2 orang menolak. Katanya kalau mau anaknya kembali harus kembalikan uang sebanyak yang saya kasih ini. Oh. Ya mengancam begitu. Akhirnya dia melapor ke polisi dan ditangkap oleh orang. Ini pesannya untuk ibu-ibu khususnya yang punya anak gadis lah. Nah, hati-hati dengan modus-modus begini mempekerjakan dikasih pekerjaan ini bisa jadi itu modus untuk human trafficking. Bisa terjadi di mana saja. Ini kebetulan yang ketahuan di Sulawesi Barat. Ya, dari kodong. Kemudian berita tentang vaksinasi juga di Goa, beberapa daerah kan sekarang sudah masuki vaksinasi tahap 2. Cuma ada yang satu di Wajo kepala salah vaksin. Salah vaksin salah target. Ini jadi bermasalah juga karena salah satu kepala puskesmas di Wajo itu merekomendasikan warga untuk divaksin. Padahal kan untuk tahap pertama kemarin yang divaksin itu diutamakan tenaga kesehatan dan Forkopimda. Malah dia rekomendasikan warga biasa warga dulu dikasih vaksin. Akibatnya ini kepala puskesmas terancam sanksi ini dari Pemdanya di Wajo. Itu aja sih Tribuners kayak berita-berita daerah banyak itu. Cek mungkin besok. Jadi dadah. Kakak Aripe. Pengganggu mi datang mi pengganggu ah. Dede kasihan Tribuners. Dede. Adakah? Ada pitu. Ada serikaya Belanda kah? Ada. Nah itu kapan belum matang? Iya belum matang. Ayan, penting saya ini tunggu mami dari jalan Banteng. Iya, jadi mangganya tahu Banteng sudah berbuah. Banyak. Iya, dibilang itu hari sudah kecil-kecil, berarti sekarang kalau 2 bulan besar kan mi? Bisa diambil di. Itu sedikit. Ya itulah ada. Kabiar kodong. 3 biji. Kabiar kodong kita itu 3 biji.
dihargai toh. Apalagi kalau satu dos. Berarti 10 hari masih bisa makan. Saya kalau makan nggak begituan toh. Saya mau cerita di Super Oh iya toh, gara-gara serikaya Belanda. Gara cerita Iya. serikaya bukan tahu. Oh, serikaya biasa, bangkok nih. Apa nah Belanda? Kayak bangku itu di bangku. Waduh. Anu dulu Tribuners itu Kenapa ya. ini? Hasilnya 0-0 gini kemarin Crystal Palace lawan MU. Tapi wajar tawa kak. Laga ini tiap 3 hari 4 hari bertanding capek orang pemain utamanya tahu kau Cak. Liga Inggris Pasti liga tahu. yang paling kejam. Ayo deh. Jadi Tribuners baca selengkapnya review pertandingan antara Crystal Palace dan Manchester United di halaman Super Bowl edisi Jumat 5 Maret 2021. Iya, bagus. Ini lengkap itu. Sama juga pasti ada preview pertandingan terakhir pertama. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Iyalah. Apalagi Tribuners Virtual kan? virtual itu besok itu sedianya agendanya obrol otomotif. Cuma narasumbernya berhalangan ini karena ada rapatnya bersama Kapolres. Kebetulan besok itu sedianya kan mengangkat tema itu yang bagaimana beretika di jalan raya. Betul. Kebetulan ada Polwan ini yang hadir jadi narasumber. Iya. Bagaimana berlalu lintas yang baik. Tribuners kan mungkin sering lihat toh. Iya. Itu di jalan selalu nangka-angka. Takut-takut saya kalau ada yang begitu di samping tak. Iya tiba-tiba tak bulintak begini. Tapi ditunda minggu depannya itu Tribuners nih. Oh, tunda gede. Iya. Terus besoknya itu masih ada sorenya jam 4 sore. Ada bincang kampus. Iya, kenapa ke? Bincang kampus. Keren ya tuh bintang Nah, kampus. temanya itu adalah sekarang kan wisuda kau catat sudah Iya. bisa offline lagi tidak hanya Betul. kalau waktu awal-awal Covid kan Deko dong. wisudanya masih di rumahnya masih pakai daring. Sekarang sudah tahu berani tahu sudah luring tahu luar jaringan sudah seperti biasa cuman dibatasi. Iya. Dulu biasanya ikut keluarga, ikut orang tua, sekarang tidak ada Dari keluarga? Dia yang di wisuda yang datang. Oh, kodong. Iya. Daripada nggak ada fotonya dikasih pas antoga. Iya. Beda toh itu baca Beda dia. toh. Kalau sudah dikasihkan toga begini. Iya. Kalau kita dulu gimana? Lagi saya. Biar nenekku apa kakekku ku datang semua. Oh, iya, Biar mereka udah menunggu itu di lapangan toh. Saya dulu masih diingat waktu di wisuda begitu deh. Ditandu-tandu begini kau. Diarak kelilingan. Iya. Dari Ramses. Keren ada. Iya. Begitu toh. Sekarang tidak ada, data sendiri-sendiri. Kalau perlu online yang Tapi untung itu tahu ada mi. Iya, sekarang ada tahu. Bisa foto-foto sama Bu Rektor toh. Iya. Jadi, siapa dia yang Nah, itulah tema besok. Jadi kita mau lihat bagaimana yang wisuda daring dan wisuda luring di masa pandemi. Betul. Yang narasumbernya cakep-cakep. Siswa? Iya. Bukan mahasiswa, baru lulus. Iya. Fresh graduate. Oh iya tahu adik. Oke, paling terima kasih. Oke deh. Mana stas kamu? Lanjut ke halaman 1. Saya tidak tahu apa ini halaman 1.